Selamat pagi, siang, sore, malam pemirsa. Di sini dengan kisi Aulia Indonesia dalam berita acara pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Ini adalah salah satu proses demokrasi pemilihan ketua OSIS, yakni adu gagasan. Adu gagasan yaitu kegiatan memberikan keunggulan dan ketegasan mereka dalam berargumen dan menjawab pertanyaan. Mereka diberi beberapa pertanyaan oleh panelis. Dengan begitu, warga sekolah semakin yakin dengan pilihan nomor urut yang akan dipilihnya. Selain adu gagasan, terdapat pentas seni dari beberapa siswa SMP Negeri 2, seperti menari dan menyanyi. Sebenarnya mungkin males itu karena suatu hal juga yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan bagaimana cara Mas Arbi untuk melancarkan program tersebut? Tercapai apa pengganti program tersebut. Jadi ketika ada satu hal yang membuat program itu tidak bisa tercapai, maka kita akan juga berpikir apa pengganti program tersebut. Seperti itu. Dan kita lagi-lagi akan. Di sini saya Kisi Aulia akan mewawancarai OSIS Humas tentang pendapat dan opini mereka tentang pemilas tahun ini. Kak, saya boleh izin wawancara? Tentunya boleh. Sebelumnya, saya izin bertanya, namanya siapa? Nama saya Zizi. Jadi OSISnya divisi apa ya, Kak? Kalau aku bendahara. Baik, saya izin mewawancarai. Menurut Kak Zizi, bagaimana visi misi calon ketua OSIS tahun ini? Tentunya sangat bagus. Semoga apa yang ada di visi dan misi bisa betul-betul terwujud dan betul-betul mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan kedua, seperti apa sih pengaruh teknologi terhadap pemilihan ketua OSIS ini, keamanannya? Tentunya sangat berpengaruh karena dengan teknologi itu sangat mempermudah para siswa-siswi SMP Negeri 2 dan juga guru untuk memilih calon ketua OSIS yang ingin mereka pilih. Dan tentunya juga aman karena insya Allah dipastikan tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Kak, saya boleh izin wawancara? Sebelumnya saya boleh tahu namanya siapa dan dari divisi apa? Saya dengan Farki sebagai Humas KPU. Baik, jadi menurut Kak Farki, sejauh mana sistem pemilos berperan sebagai cermin yang tepat terhadap kehendak warga sekolah? Menurut saya ini sudah cukup tepat, terutama untuk sistem demokrasi yang akan kita pelajari ke depannya. Jadi sangat reliable atau sangat cocok dengan kita sebagai anak-anak SMP. Ya, terima kasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih. Di sini saya Kisi Aulia akan mewawancarai tentang pendapat dan opini guru tentang demokrasi. Ibu Novita, saya Kisi Aulia izin mewawancarai Ibu Novita, boleh? Boleh, silakan. Jadi, kan memilih calon ketua OSIS harus secara sadar dan tahu sebab akibatnya. Bagaimana tanggapan Bu Novita tentang siswa yang memilih dengan acak tanpa mengetahui sebab akibatnya? Oke, menurut saya itu sangat kurang relevan dan sangat kurang tepat ya. Dan itu tidak boleh dicontoh karena ketika kita memilih pemimpin, otomatis kita harus memilih itu dengan benar-benar hati-hati. Karena bagaimanapun juga pilihan kita nanti
misal jadi itu yang akan memimpin kita ke depannya. Nah, ketika kita hanya memilih acak tanpa kita tahu visi misi, tanpa kita tahu alasannya, tanpa kita tahu kepribadiannya, nah itu yang akan menimbulkan efek di kemudian hari. Jadi memilih secara acak itu sangat tidak kompeten atau sangat tidak dianjurkan gitu ya. Kita harus memilih sesuai dengan yang kita mau agar harapannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Baik. Lanjut. Saya boleh izin wawancarai? Ya. Jadi, demokrasi yang sukses adalah jika partisipasi warga sekolah yang aktif. Bagaimana jika beberapa siswa tidak aktif dalam kegiatan demokrasi tersebut? Oke, baik. Apabila ada peserta didik yang tidak aktif dalam kegiatan demokrasi, Bapak Ibu guru serta rekan-rekan OSIS pasti akan memfasilitasi. Seperti contohnya dengan kegiatan adu gagasan kemarin adalah salah satu bentuk fasilitas yang diberikan dari sekolah, memfasilitasi semua peserta didik supaya mereka tahu siapa yang akan menjadi ketua OSIS, mereka tahu visi misi calon ketua OSIS mereka sehingga tumbuh minat mereka untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin OSIS-nya, seperti itu. Pak Krisma, boleh izin wawancara? Boleh, silakan. Suara Demokrasi dalam kegiatan P5 bertujuan mengajarkan siswa-siswi mampu memahami makna demokrasi dalam lingkup organisasi sekolah maupun lingkungan masyarakat. Bagaimana jika siswa-siswi tidak menelaah dan memahami suara demokrasi dengan baik? Oke, jadi demokrasi ini tentunya sangat baik diajarkan di dalam kehidupan persekolahan. Nah, tentunya di SMA Negeri 2 ini ditekankan berkaitan dengan demokrasi yang sesungguhnya. Sehingga di dalam kegiatan P5 ini kemarin di awal itu dimulai dari seminar demokrasi, sehingga diharapkan semua siswa terutama kelas 7 itu paham berkaitan dengan demokrasi yang sesungguhnya. Nah, kemudian gimana praktiknya? Di SMA Negeri 2 Yogyakarta ini juga dilaksanakan layaknya pemilihan umum di dalam kehidupan bernegara, yaitu ada adu gagasan dan juga ada pemilihan yang dilakukan oleh para siswa secara langsung, yaitu dengan e-voting. Nah, bagaimana ketika nanti ada siswa yang tidak memahami berkaitan dengan demokrasi, maka akan kembali lagi di dalam diri mereka masing-masing. Apakah dia kemarin itu memahami, memperhatikan berkaitan dengan materi demokrasi atau tidak. Nah, tentunya ketika tidak, itu perlu ada suatu kajian ulang. Bagaimana sih agar para siswa ini paham berkaitan dengan demokrasi. Mungkin caranya akan banyak dilakukan strategi-strategi yang lebih baik atau lebih jitu, sehingga bisa masuk di dalam kehidupan para siswa-siswi di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Gitu. Ya. Terima kasih atas pendapatnya Pak Krisma. Silakan 3 kali CD bisa menuju meja presentasi. Saya Kisi Aulia sebagai reporter kelompok 7G4 pamit undur diri. Demokrasi tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat sekolah demi menciptakan perubahan. Paham? Sekian, terima kasih.